Dirjen Imigrasi Hendar Samarantoko menegaskan komitmennya membenahi layanan keimigrasian di Bali, dengan menindak dugaan penyimpangan visa demi menjaga integritas institusi dan mendukung pariwisata yang berkualitas. Hal ini disampaikan anggota DPR RI Dapil Bali dari fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta. Selanjutnya, kepada pihak imigrasi, karena tadi juga sudah disebutkan memiliki data yang telah terkoneksi dengan berbagai lembaga. Pertama, saya menyampaikan di samping berterima kasih karena banyak diberikan masukan dalam penyusunan Undang-Undang 1 Data ini, saya menyampaikan rasa prihatin karena Wakil Menteri Imigrasi tersangkut urusan persoalan kitas dan kitab. Pimpinan, saya ingin menyampaikan berdasarkan data yang ada, ternyata sepanjang tahun 2025, Bali menerima 6,9 juta wisatawan mancanegara. Mencatat lebih dari 15 juta pelintasan internasional. Menerbitkan 53.428 izin tinggal keimigrasian dan 28.000 paspor, serta menghasilkan PNBP sebesar 1,5 triliun. Lumayan kontribusinya. Yang kami ingin sampaikan, dari banyaknya orang asing yang mengajukan izin tinggal itu, kira-kira kalau kita sekarang akan memiliki Undang-Undang 1 Data Indonesia, kira-kira bisa nggak menutup perilaku pejabat imigrasi, khususnya yang ada di Ngurah Rai Bali dan Denpasar, tidak lagi memperjualbelikan kitas dan kitab. Bisa nggak itu? Jadi ada undang-undang yang kita akan buat, niatnya sangat baik, kita memiliki satu data, seluruh data Republik, dari orang, perekonomian, tumbuhan, ikan, binatang, seluruhnya akan ada di, bahkan ekosistem, semuanya akan ada di dalam data ini. Ketika kita memiliki data, mampu nggak menyetop perilaku yang seperti itu? Jadi, Bapak Ibu mohon izin ini sekaligus menyampaikan karena kebetulan saya menyampaikan akan ada rapat dengan Kementerian Imigrasi. Terus yang kedua, berdasarkan rekapitulasi penerbitan nomor induk berusaha NIB, penanaman modal asing PMA periode 2001-2025, Provinsi Bali tercatat memiliki 19.262 pelaku usaha PMA. 40% dari seluruh PMA itu ternyata di Bali, Pak. Ternyata di Bali. Cuman masalahnya adalah dari PMA yang di Bali itu skalanya semuanya rendah. Bukan skala risiko berat. Jadi dia bisa, semuanya bisa dia lakukan. Fotografer bisa, seluruhnya bisa dilakukan. Jadi guide, punya rencar, semua usaha rakyat diambil. Semua usaha rakyat diambil. Ini data dari BKPM. Pak Dirjen yang saya hormati, kita sempat beberapa kali berkomunikasi lewat via WA. Saya memiliki data, Pak. Jadi datanya banyak tentang lokasi, tempat mangkal, tempat kegiatan para orang asing yang diduga menyalahgunakan kitas. Dari informasi yang kami kumpulkan. Tapi saya minta dulu Pak Dirjen sanggup nggak melakukan ini biar nggak percuma saya memberikan datanya. Pak Dirjen akan menurunkan tim tidak untuk melakukan itu. Terus intinya kami ingin Pak Dirjen, urusan kitas dan kitab ini yang harus diperbaiki adalah sistem screening dan visa yang ketat dan terdigitalisasi. Pintu masuk pengaturan harus dilakukan sejak sebelum kedatangan. Memverifikasi tujuan untuk apa dia datang ke Indonesia, khususnya daerah-daerah pariwisata,
Untuk apa dia datang? Kita aja, pejabat negara aja ditanya dengan detail kok. Untuk apa kita ke negara orang? Berapa hari tiketnya pun diperiksa. Visanya diperiksa. Tiketnya dicek. Kenapa ketika orang asing datang ke Indonesia tidak diperlakukan sama seperti itu? Selanjutnya dilakukan sejak sebelum kedatangan, memverifikasi studian kedatangan dan kelayakannya, menetapkan kategori izin tinggal yang jelas dan spesifik, termasuk juga visa kunjungan. Yang terakhir, Pak Dirjen, saya mohon dengan sangat ini bukan karena keinginan saya sendiri, tapi untuk kelangsungan pariwisata Bali, untuk kenyamanan Pulau Bali, pulau yang kita cintai bersama-sama. Saya mohon Pak Dirjen bersihkan pejabat imigrasi, baik yang ada di imigrasi Denpasar maupun imigrasi Ngurah Rai. Mereka sudah mengurat nadi, sudah terlalu banyak persoalannya. Rekrut yang baru-baru yang bersih, bawa ke Bali pejabat yang bersih, agar pariwisata Bali tertib dan kita semua tidak dirugikan. Kalau pariwisata Bali bagus, Pak, devisanya 169 triliun, Pak. Itu kontribusi Bali terhadap negara, oleh karena itu semuanya harus menjaga. Jangan membiarkan turis yang tidak jelas datang ke Bali, akhirnya merusak pulau itu, merusak keseluruhan pariwisata Bali. Kira-kira itu Pak Dirjen, dan nanti akan saya serahkan datanya. Terkait dengan Pak Nyoman, memang kami sudah komunikasi yang cukup intens dengan Pak Nyoman. Jadi pimpinan Pak Nyoman dan semua, bahwa sejak kami menjabat kurang lebih 3 bulan yang lalu, ya bahwa kami ingin menghidupkan kembali DNA dari imigrasi, yaitu selective policy, bahwa hanya warga negara asing yang bermanfaat yang bisa dan layak ada di Indonesia, dan warga negara asing tidak bermanfaat ini kita skip dan kita tindak. Dan itu sudah kami buktikan, mungkin bisa di googling atau dilihat di media sosial, sudah ribuan yang kami tindak, baik itu deportasi maupun sampai dengan tindakan pidana. Ada 2 yang mungkin yang besar di Batam dengan di Hayamuruk kemarin bersama dengan Polri sudah kami lakukan. Jadi apa yang Pak Nyoman rasakan itu yang juga kami rasakan sebenarnya, karena kita juga dari luar masuk ke dalam, itu spirit itu yang kita bawa ke dalam untuk supaya melakukan penindakan. Keresahan Pak Nyoman di Bali itu yang menjadi atensi kami. Jadi mohon juga nanti kalau kami tempur Pak Nyoman ada di samping kami, jangan cuma di belakang Pak Nyoman. Ya, jadi kita akan bersihkan Bali.